cek 1 juta. Cek 1 juta. Baiklah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati al-mukarram, guru kita semua yang kita cintai karena Allah, Ustaz Nur Alam, yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati wakil dari pengurus mushola Damogot, yaitu Ustaz Panca dan Ustaz Nur, dan yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah yang hadir dalam kajian rutin MT 1493. Hari ini bertepatan tanggal 24 Syawal 1442 Hijriah, atau dalam tanggal Masehi tanggal 5 Juni 2021. Insyaallah kita berada di penghujung bulan Syawal, dan insyaallah bagi yang belum mungkin menyempurnakan saum Syawalnya masih ada kesempatan ya, insyaallah. 4 hari atau 5 hari lagi insyaallah. Semoga setiap langkah kaki kita yang kita niatkan karena Allah, setiap tampaknya menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirnya kita di sini senantiasa mendapatkan barokah, amin, dengan ilmu yang nanti kita bawa, dan Allah berikan senantiasa kita keistiqomahan dalam meniti jalan kebenaran, amin. Salam salam berlimpah kepada junjungan kita, uswah terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan pertemuannya, yang kita harapkan perjumpaannya, yang indah panasnya, yang gagah raganya, yang mengajarkan kita bagaimana cara beribadah, cara bermuamalah, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mengajari kita bagaimana hidup adalah hanya untuk berdakwah, dan agar kita dapat menegakkan syariat dan khilafah. Salam salam juga marilah kita haturkan kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah ittiba sunnati ila yaumil akhir. Dan khusus kepada kita semua, semoga juga Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, disehatkan badan kita,
dan kita insya Allah senantiasa berharap Allah mau memanfaatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat yang dicintai Allah, sampai pada edisi kita hari ini, alhamdulillah jazakallahu khair kepada guru kita Kiai Haji Ustaz Nur Alam yang bersedia untuk meluangkan waktu dan ilmunya untuk sama-sama kita mengkaji salah seorang profil sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagi yang sudah searching mungkin sudah bisa membaca siapa profil beliau, dan tentu tidak lain dan tidak bukan sebagaimana seri-seri Sirah Nabawi sebelumnya, semata-mata kita meningkatkan kecintaan kita kepada para sahabat, dan kita berharap dengan cinta kita kepada para sahabat ini cukup untuk menjadikan kita bertemu dengan mereka, dan berharap cinta kita dengan para sahabat, ya, itulah yang Rasulullah pernah janjikan bahwa kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan tentu tidak mungkin kita mencintai seseorang tanpa kita mengenal profilnya, dan tidak mungkin kita mengenal profil tanpa kita mengikuti kajian-kajian tentang sirahnya. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Gurunda Ustaz Nur Alam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang suaranya? Biasanya kayak ngomong ini. Mana Pak Ustaz? Biasanya dia paling keras juga dia. Masya Allah, luar biasa. Keras tapi salam kan? Iya, belum selesai tahu. Masih ingat aja. Iya, kenangan itu. Mudah-mudahan bisa ya. Aminnya itu waktu 25 rakaat gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus MT 1453 pada Pak Budiman, namanya Pak Budiman atau Budiman ya? Budiman ya, ketua khusus ya, saya sebutkan ya, ya, mudah-mudahan kita semuanya ini pada bulan Syawal ini membawa amal besar. Mudah-mudahan hasil daripada Ramadan, ibadah kita ini termasuk menghapus seluruh dosa kita dan menambah pahala kita. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf dan batin ini baru lengkap. Kalau kita biasanya Pak Ustadz minal a'idin ya, saya juga bingung. Akhirnya karena kebiasaan ini sama-sama. Karena orang yang mengucapkan kepada saya minal aidin biasanya apa? Maksudnya mohon maaf lahir dan batin. Ini kan salah. Jadi salah total ya. Tapi ya sih maklum, namanya kita sudah jadi apa? Bahasa. Jadi bahasa. Jadi akhirnya ketika orang mengucap Ustaz minal aidin ya, yes, sama-sama. Saya juga sama, minta maaf. Artinya minta maaf. Tapi kan ya nggak ada artinya juga. Minal aidin apa artinya coba? Ya nggak ada artinya. Diartikan bahasa Arab kan itu kan, ya, tapi susah diartikan. Nggak lengkap karena itu potongan dari doa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah itu benar, baru benar tuh.
Semoga Allah menjadikan kalian semuanya golongan minal aidi, termasuk orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Aid itu kan kembali, bertobat kepada Allah. Wal faizin, dan mendapatkan keberuntungan surga. Kan begitu. Nah biasanya ditulis di situ dengan minal aidin wal faizin, bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Saya tanya pernah orang, minal aidin wal faizin artinya apa? Itu kan mohon maaf lahir dan batin. Ini terpengaruh laginya Bang Haji Rumairama ya. Jadi setiap ada kan selamat hari raya Idul Fitri. Nah, terus minal aidin bawahnya gitu. Nah ini kan bahasa yang kurang, ya salah sebenarnya. Ya nulisnya kurang pas karena memang itu ada potongan juga. Cuma disingkat. Memang orang-orang kita suka nyingkat-nyingkat. Orang Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat. Namanya Muhammad ya manggil Maman. Ya, orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat. Jadi biasanya kalau itu umumnya kita yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum jalana wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Orang mana justru di Jawa itu lebih lama lagi. Ketika ada orang sungkem, orang-orang di Jawa kan ada sungkem, jadi biasanya orang tua itu di kursi, kita yang muda itu di lantai. Itu orang lebaran itu begitu. Sebajingan apapun orang ketika lebaran itu sungkem sama yang tua. Walaupun dia wannya luar biasa minta maaf. Nah biasanya itu sangat lama. Iya nak, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa saya dan kamu. Oh, lama banget itu. Kadang didoain juga sampai 5 menit. Nah ini itu memang tradisi ya, tradisi. Kalau di daerah kita nggak ada sehidup sukun ya, ya berdiri aja gitu. Kalau waktu zaman saya dulu berdiri itu tabu, dosa besar kalau di Jawa. Nggak tahu sekarang, saya sudah lama masa nggak sungkem. Maklum perantauan. Jadi memang tradisi untuk disungkem, jadi duduk di lantai, yang tua itu di kursi. Atau memang kalau memang nggak ada kursi, yang tua berdiri, yang muda duduk di lantai. Itu seperti ini. Itu tradisi. Bahwa alam sekarang masih ada bangga, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau menurut saya ketika saya lebaran di Perantau di daerah Sunda, daerah mana? Sini, oh nggak ada orang sungkem. Nah itu tradisi saja. Itu hadisnya ya, yang nggak ada begitu. Kalau silaturahimnya ada. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah masuk bulan Syawal, otomatis puasa kita selesai. Dan sepertinya ya potongan-potongan mendapatkan pahala yang terkodar dari wajahnya ini. Dari wajahnya terpancar cahaya. Dan mudah-mudahan bukan hanya wajahnya, termasuk dompetnya pun, ATM-nya pun, nah ini yo terpancar cahaya banyak duit. Amin. Untuk perjuangan di jalan Allah kan. Ya kalau berjuang tanpa harta susah juga kan. Gimana coba? Cuma niat doang. Ya penting juga beri amwali ma'afusi. Itu penting, karena memang sahabat-sahabat Nabi juga yang kaya banyak, walaupun yang miskin juga ada. Ya jangan miskin semuanya, repot nanti. MT 1453 nggak berdiri. Ya memang bisa saling menopang, memang seperti itu ya. Harus ada yang kaya yang miskin. Yang miskin itu gak bisa mendoakan karena mustajab banyak. Nah ditolongnya kita itu kan gara-gara ada orang miskin yang mendoakan. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afai. Bukankah kalian tidak ditolong, tidak dikasih rezeki kecuali karena sebab para du'afa karena. Jadi makanya kalau ada jamaah sih yang miskin ya jangan gina, mustajab banyak, biarin aja. Hati-hati ya, ini orang miskin banget, jangan malah juga nggak nengok kan gitu. Memang syarat supaya suatu gerakan, suatu ormas, suatu lembaga bagus ya harus ada rukunnya. Di antara rukunnya apa? Ada orang kaya dan ada orang miskin. Emang seperti itu. Jangan kaya semuanya, atau jangan miskin semuanya, nggak berdiri. Seperti itu rukun. Itu memang seperti itu. Nah, alhamdulillah kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk beribadah. Nah, walaupun sholat tarawih kita juga sebentar, tapi mudah-mudahan yang penting kan lebih utama daripada min anfisal.
Nah itu lebih utama daripada 1000 bulan, itu yang penting itu. Walaupun saat kemarin dia diaminin baru dapat 6 rakaat. Saya itu cerita di mana-mana orang pada ketawa. Ya saya itu cerita itu ketawa. Pertama bukan menghina, ya lucu. Tak kira saya yang lama, ternyata semuanya ampun. Saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lagi tentang sirah para sahabat Nabi. Jadi kalau kita berbicara sirah itu bukan hanya sekedar kapan lahir dan wafatnya, itu tarikh namanya biasanya. Kalau sirah lebih kepada perjalanannya, maka ada kitab namanya Syiar An Nubala. Kitab sirah tentang orang-orang yang besar. Saya punya kitabnya segini. Itu bahasa Arabnya segini. Itu luar biasa. Itu karena Imam Nawawi. Itu kalau pengen tahu orang-orang besar di situ. Walaupun ada orang yang bekerja juga disebutkan, karena memang bekerja orang besar juga, besar dalam arti pengaruh keburukannya. Tapi kebanyakan adalah orang-orang di sini. Luar biasa kitab itu. Dan sangatnya juga bagus. Dan kebanyakan dia membahas ahli-ahli hadis. Luar biasa. Saya juga saya nggak kotakan itu cara dulu Imam Nawawi cari biografi itu siapa, karena wafatnya, lahirnya, rekam semuanya. Dan itu buku itu menjadi rujukan utama. Saya nggak tahu itu mengambil dari mana buku itu, marojiknya itu. Jadi tentang itu menjadi rujukan utama. Kalau memang tentang kelembutan ada kitab sifat, ada kitab namanya Hilyatul Auliya orang Abu Nu'aim. Itu juga segini. Ucapan-ucapan para sahabat jadi terekam dalam sejarah, ucapan-ucapannya jadi sejarah tapi otentik gitu, asli, bersama. Saya juga nggak habis pikir dari mana ngambilnya, karena tidak disebutkan marojinya. Kalau sekarang kan dikit-dikit marojinya orang dulu itu, dan itu menjadi rujukan gitu loh. Luar biasa betapa kerja kerasnya ulama-ulama dulu dalam membahas tentang sirah, tentang sejarah orang hebat. Ya, kayak gimana Bidayah wa Nihayah, cerita dari zaman awal dunia ada sampai kiamat ya. Itu Bidayah wa Nihayah, Bidayah kan permulaan, Nihayah ujungnya. Kiamat sampai tahun-tahun detailnya itu kejadian-kejadian itu disebutkan. Dari mana itu beliau referensinya, tapi yang buku itu dijadikan rujukan utama. Bidayah wa Nihayah termasuk Tarikh At-Tabari. Luar biasa. Ulama dulu itu kayak apa otaknya itu ya, canggihnya luar biasa. Ilmu itu kayak ada di depannya, udah tinggal ngambil doang. Karena saya seleksi itu pernah di penjara di bawah tanah, muridnya itu belajar di atas, di bawah tanah nggak bawa apa-apa beliau. Muridnya ngaji bagaimana konsep hukumnya ditulis. Ada kitab namanya Al-Mabsut Madhab Hanafi, itu terkenal segini kitabnya. Itu dinilai ulama, ya benar itu, padahal beliau itu ngajarnya tidak pakai referensi apa-apa. Kalau kita kan buka ini, kalau beliau nggak di bawah tanah, luar biasa. Saya kadang-kadang habis mikir itu otak orang dulu itu kayak apa gitu. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga gitu. Maju apa kan segini. Itu kan banyak di dalam penjara. Itu kayak apa? Ya di penjara gimana sih referensinya? Tapi kok luar biasa. Nah ini yang harus kita jadikan sebagai apa? Motivasi. Bahwa kita itu gak ada apa-apanya. Mau baca buku aja setengah jam udah oleh kok. Jadi potongan kita itu udah setengah jam, 5 menit ini HP, di mana dibuka lagi? Ya, ada lagi kita. Udah lupa tadi yang dibaca. Jauh kita. Makanya di antara keberkahan Imam Nawawi itu hampir tidak pernah merupakan punggungnya ketika malam-malam itu membaca kitab. Luar biasa. Sampai dari itu ketika ditawarin makan ibunya, ini peran ibunya luar biasa. Imam Nawawi hebat karena apa? Fasilitas dari ibunya, kitab-kitab dibeli dibiayai betul-betul. Ini makanya punya istri kayak ibunya Imam Nawawi. Berarti orang kaya, dia orang kaya. Gimana udah orang kaya, buku kan perlu beli tuh, fasilitas. Dan memang didukung oleh ibunya. Sampai makan aja disuapin. Nawawi makan, ya ntar bu. Saking perhatiannya, kenapa lagi nulis lagi baca kitab disuapin. Setelah kenyang, bu katanya nawarin makan. Tadi saya suap.
saking konsentrasinya dalam ilmu, lezatnya. Maka kata saya Jamal Sari, sesaat semalam saya itu mendapatkan ilmu lebih saya cintai daripada saya bersanding dengan perempuan yang cantik cerita. Kalau kita kan terbalik ya. Saya pribadi bukan siapa-siapa. Abdul bin Abbas ini ilmunya yang menonjol. Jihad dengan ilmunya, bukan dengan pedangnya. Memang sahabat-sahabat Nabi itu seperti itu. Dan itu semua terekam dalam sejarah yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang zaman sekarang. Kan keaslian sejarah tersebut. Ya, buka aja dalam sirah-sirah sahabat, di antara Syiar An-Nubala itu ya, cerita Bidayah wan Nihayah, cerita di dalam kitab Hilyatul Auliya itu bisa kita cek. Syiar An-Nubala itu kapan lahirnya, wafatnya di mana, dia terekam semua dalam Usudul Ghorban misalnya. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang belum kita ketahui, dan itu semua terekam dalam sejarah sampai sekarang. Itu keberkahan daripada ulama dulu ini. Saya juga nggak habis pikir kok bisa seperti itu. Dan Allah pelihara itu. Walaupun dulu katanya kalau kita kalah perang salib banyak kitab-kitab yang dibakar, tetapi masih ada sampai sekarang kepada kita. Tafsir Tabari masih ada itu sampai sekarang. Bahkan ada yang punya tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tafsir yang pernah hilang 800 tahun. Itu ditemukan di Vatikan. Belum lama ditemukan. Saya punya tafsirnya. Tafsir Al-Jailani ditemukan oleh cici daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dicari kemana-mana, ternyata ada di Vatikan. Begitu datang, Anda dari mana? Dari ini, saya masih keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung hormat Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung ditunjukkan, masih lengkap. Kita juz. Allah pelihara karena keberkahan, karena keikhlasan. Kalau kita kan riak dulu kan, baru bisa ngomong begitu dari saya pribadi lah gitu. Baru bisa dari fikir udah bantah ulama, ngedebat ulama, baru hafal setengah hadis sudah menyesatkan umat. Dan itu repot jadinya. Nah kita itu, ya Allah, makanya seharusnya kita jadikan pegangan. Dan itu pun dicontohkan oleh ulama-ulama Nusantara. Kita tidak berbicara ulamanya. Ulama-ulama Nusantara juga luar biasa dalam menggali ilmunya. Sampai mereka itu melintasi batas luar negeri. Dan dulu memang seperti itu. Zaman dulu belum ada pesawat, mereka sudah luar biasa. Hampir seluruh ulama besar Nusantara ini belajar di luar negeri. Bagi Ustaz itu, abad itu di mana? Di Mekah. Mayoritas Syekh Mahmud Al-Ghazali, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Termasuk Syekh Muhyi Pamijahan, murid Abdurrauf Sikal, itu ujungnya ke sana. Dan mereka bukan hanya menjadi seorang pencari ilmu, akhirnya menjadi guru besar di sana, tapi juga luar biasa belajarnya. Ya susah juga. Mereka juga penuh dengan kecapean, penuh dengan semacam penderitaan dalam mencari ilmu itu. Jangan dikira enak-enak lagi. Yang terakhir adalah muslim dunia, sangat dunia yang tidak ada tandingannya, yaitu Syekh Yasin Al-Badani. Sekitar tahun 1991 dan meninggalnya itu. Belum lama. Itu ulama Indonesia yang menjadi guru besar di sana. Jadi dulu memang kiblatnya itu Mekah, kebanyakan Madinah, tapi kebanyakan di Mekah waktu itu. Zaman Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Syekh Khalil Bangkalan Madura itu Mekah. Dan Syekh Khalil juga luar biasa dalam mencari ilmu di sana. Jadi Allah, beliau itu suka tidur di depan pintu rumah gurunya karena gurunya itu tunanetra. Jadi supaya keinjak nanti bisa menuntun ke Masjidil Haram supaya dapat keberkahan. Seperti itu. Jadi luar biasa. Saya kalau Bangkalan Madura itu dijeramah ujuk-ujuk jadi orang hebat. Waktu pesantren di Jawa, beliau itu tukang ngambil pohon kelapa untuk ongkos pesantren. Mau nggak mau, semuanya begitu. Termasuk saya berkorek hari pendiri Senandil Boyo itu juga
daun mengkudu beberapa tahun. Daunnya doang disuruh sama sekolah itu. Kok makan itu? Gak punya apa? Sangat telat nikah, umur 43 baru nikah, istrinya sekitar umur 13 tahun. Nah, ini kan, ini kayaknya pimpin, tapi kalau urusan begini mah. Nah, jadi kembali kepada sahabat Abdullah bin Abbas ini memang luar biasa, terkenal dengan kealimannya, karena memang Rasulullah mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu fit-ta'wil. Ya Allah, fahamkan, fakihkan dia dalam agama dan ajarian dia takwil tafsir, dan terbukti doa Rasulullah diijabah. Maka sebenarnya ini motivasi supaya kita menjadi ulama. Dan kata Imam Ali, manusia itu terbagi menjadi tiga: fa'alimun rabbaniyun, wa'alimun muta'alimun ala sabil najah, wa hamajun wa'arun adda ulama'i. Jadi kata sahabat Ali itu manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada alim rabbani yang punya ilmu hebat, mengamalkan ilmunya, dan ada orang yang alim tapi tetap belajar, dan dia dalam kondisi di dalam keselamatan. Jangan sampai nomor tiga. Nomor tiga adalah orang-orang yang memang menjadi perusuh, orang-orang yang tidak punya pendirian, anta'akula naik. Jadi itu dia mengikuti kemana orang berseru, yang niru namaku lirik, kata sahabat tadi. Dia itu mengikuti kemana arah angin, hembusan angin, ngalor-ngalor gitu, tidur-tidur. Sehingga apa? Lam yastabiqu bi nuril ilmi wa lam yarja'u ila ummasih. Dia itu tidak apa? Tidak menerangi hidupnya dengan cahaya ilmu, dan dia berpikir pada tiang yang kokoh. Ini jangan sampai ini. Ini orang-orang munafik ini. Gimana yang bayar ini? Pesanan ini. Ya, itu. Jadi gimana yang bayar? Yang bayar menyuruh ayah dia, yang bayar menyuruh B ini nggak punya pendirian. Kita itu minimal jadi apa? Alim muta'alim ala sabilin aja. Orang yang punya ilmu tidak terus belajar. Maka pertama adalah fa'alimun rabbani. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk kedua, kita punya ilmu tapi terus belajar, tapi ala sabilin aja. Nah, kita berada dalam jalan keselamatan. Jangan jadi orang nomor tiga, perusuh. Perusuh, dan ada aja itu setiap zaman begitu. Zaman Rasulullah aja ada, apalagi zaman kita kan. Itu Rasulullah masih ada, sudah ada perusuh begitu. Gimana arah angin? Orang kafir menang dia ikut orang kafir, umat Islam menang juga ikut orang Islam, kan begitu. Ketemu orang kafir ya salamnya kayak orang kafir, ketemu orang yang beriman ya assalamualaikum. Nah ini orang-orang nggak punya pendirian ini. Sampai akidah pun dijualkan gitu, akan tetap ada itu. Jadi memang seperti itu. Kalau itu dunia gak ramai kan. Nah kita kembali kepada masalah ini. Abdullah bin Abbas itu luar biasa, ilmunya luar biasa, sampai beliau dijuluki apa? Habrul ummah, al-bahr, dan turjumanul Quran. Habrul ummah itu, habrul kan tinta umat, artinya ulamanya umat. Saking alimnya, walaupun beliau itu sahabat junior. Kenapa sahabat junior? Karena ketika Rasulullah wafat umurnya baru 13 tahun, dan sempat menemani Rasulullah kemana-mana itu cuma sekitar 30 bulan. Jadi juga nggak begitu lama. Tapi memang beliau itu termasuk masih sepupu Rasulullah kan? Karena anak paman Rasulullah SAW masih muda banget. Tapi sahabat-sahabat yang lain kagum dengan ilmunya, bukan kagum dengan pedangnya. Ilmunya luar biasa. Sahabat Umar itu bertanya sampai saking hebatnya dalam masalah pemahaman agama. Habrul ummah kan tinta umat, al-bahr, lautan nggak bertepi. Turjuman Al-Quran, orang yang paling paham dengan Al-Quran. Jadi urusan Al-Quran bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Mana usul hukum kepada Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Ilmunya sangat luar biasa. Menguasai beberapa bidang. Sehingga ada tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas tipis. Kok tipis ya? Zaman sahabat dulu gak begitu butuh tentang penafsiran, pada paham kan? Kalau Tobari kan segini lah Tobari. Rujukan tafsir.
Di Indonesia ada tafsir besar yang mendapat rekor muri, yaitu 150 volume. Orangnya masih hidup. Saya Azman Khan itu sampai namanya, orang di Palembang, ada tafsirnya 150 jilid. Ada. Itu tafsirnya model sangat berbeda dengan yang lain karena rujukannya nanti ke Wali Songo, nyambung sangatnya seperti itu. Luar biasa. Memang Indonesia juga banyak orang alim, karena tafsir juga banyak di Indonesia. Asal jangan tafsir Islam Nusantara. Ada fikiritas agama dulu kan, sempat rame kan. Nah sekarang kan udah nggak dikenal lagi. Memang bikin musim-musiman. Sebenarnya orang bikin biarin juga, nanti juga hilang sendiri kan itu. Bumi kan itu. Heboh kan dengan fikiritas agama. Saudara-saudaraku semuanya, jadi sahabat Ibnu Abbas ini sangat luar biasa. Dan gelar-gelar itu yang menamai itu bukan kita, tapi para sahabat, para tabi'in. Saking jalannya ilmu daripada Abdul bin Abbas. Dan Abdul bin Abbas itu lahir ketika sedang dibekot umat Islam. Ketika di Mekah dibekot, kan pernah dibekot sekitar 3 tahun Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat-sahabat itu memakan daun kering sampai akar pohon pun dimakan saking laparnya. Itulah perjuangan seperti itu. Nah ketika itu lahir Abdul bin Abbas. Nah ibunya ketika di Mekah, di Ka'bah itu dikasih tahu sama Rasulullah itu sedang hamil, anak makan menjadi orang besar. Masa sih ibunya? Iya. Dan memang betul. Karena memang ujungnya didoain sama Rasulullah SAW. Sehingga kata Abdul bin Abbas, "Tuman Nabi SAW wa qala Allahumma alimhu bil hikmah." Di antara doanya. Jadi kata Abdul bin Abbas, saya pernah dipeluk oleh Nabi di dadanya, kemudian doain, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan dia al-hikmah. Itu di antara doa Rasulullah SAW. Diriwayatkan juga ini perlu kita contoh. Ada riwayat dari Maimunah ini, karena fi baiti Maimunah wa qadwa'tu lahu panggungan. Jadi pernah Rasulullah itu berada di rumahnya, istrinya itu Maimunah. Salah satu nama istri Rasulullah adalah Maimunah. Sekarang gengsi menamakan Maimunah. Si Mumun panggilannya biasanya. Mumun itu. Pamandur tunahu wadu'an. Dan Abdul bin Abbas itu menyanyikan Rasulullah wadu'an. Wadu'an itu air wudhu. Kalau wudhu itu perbuatannya, wadu itu airnya. Ini pada malam Fakal Maimunah, ya Rasulullah, ma'adha'an laka hadha Abdul bin Abbas. Abdul bin Abbas telah menyiapkan untuk air untuk wudhu. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma faqih fiddin wa alimhu tabi. Akhirnya Rasulullah kata, ini juga penting juga kita itu apa? Boleh kita dekat dengan orang yang soleh itu supaya didoain kan gitu. Ini penting, belajar berhikmah kepada orang-orang yang soleh, kepada para pejuang. Makanya kan di pesantren itu kadang-kadang yang berhasil itu kebanyakan bisa belajar juga berhikmah kepada kiai, menyiapkan airnya. Saya sendiri di pesantren itu tugasnya sebelum subuh sudah masuk ke rumah kiai. Kiai masih tidur, saya sudah masuk. Ngepel, cuci piring dan lain sebagainya, menyiapkan air. Sebab kalau saya ngambek, kiai saya bisa nggak mandi. Iya benar, santri cewek bisa nggak mandi. Saya bagian perairan. Itu nggak ada yang bayar dan memang nggak ada yang nyuruh. Itu memang relawan itu seperti itu. Jadi memang begitu. Kalau yang lain biasanya ada. Kalau saya bisa jarang, rata-rata di rumah kiai. Sehingga setelah saya nggak ada merasa kehilangan karena yang nggak ada yang ngepelet gitu ya. Itu biasa. Memang dulu memang ulama-ulama begitu. Nah, di samping juga berkhidmat sama kiai. Berkhidmat, bantu kiai, bantu pekerjaan. Nah ini juga Abdul bin Abbas menyiapkan apa? Air untuk Rasulullah SAW dan Rasulullah mendoakan.
dan doa Rasul dijabah. Doa Rasul dijabah dan memang betul dijabah. Ini pelajaran supaya kita banyak berkhidmat. Makanya Mbak Umar Mangkuyudan itu ketika pesantren dipesan sama ibu bapaknya, apa di antara pesannya itu, engkau harus berkhidmat di ma'had. Dan betul akhirnya menjadi penghafal Quran. Pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta itu ada di pinggir jalan kan pesantrennya. Nah, kebetulan saya kemarin itu keliling menziarah Ustaz Abu Bakar Basir, ngobrol sampai 2 jam di sana. Dan minta nasihat, minta doa lah. Dan doa saya juga 2 kali ya, supaya menjadi pejuang yang istiqomah. Dan beliau itu tetap prinsipnya adalah dia tetap tidak bergeming, syariat Islam harus tegak. Walaupun beliau tidak boleh ceramah-ceramah. Dan kemarin juga sedang kesulitan ke pesantren, jadi ke kiai-kiai, ke ustaz, ya minta doa juga, ya minta nasihat-nasihat. Terus pelajaran apa yang diajarkan di pesantren tersebut. Ya intinya untuk hafalan kitab-kitab di tempat saya itu kok gak ketinggalan ya, karena memang standarnya. Jadi tempat saya itu kan di samping hafal Quran juga hafal hadis, juga matang-matang kitab. Termasuk dalam Arba'in Usul salah satu pada saya kan dihafal. Ya, untuk sekali banding. Dan ternyata ya pesantren gak ada yang murah ya, ada yang murah. Saya keliling dengan kemarin, kemantingan Sragen Solo kemarin keliling. Nah, rumah kiai-kiai ya. Kalau bahasa Jawanya kalau berkah, ada berkah. Tabaruk ya kan. Kalau bahasa Arabnya tabaruk. Ya supaya kita dapat ilmu kan, pengalaman, doa, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Dan mereka itu rata-rata ternyata lulusan dari Yaman. Ujung-ujungnya adalah orang-orang terdekat saya juga. Nah, kenal ini. Ternyata ada yang sepupu saya dan tiba-tiba dulu kok ketemu di sini. Ya, memang alhamdulillah. Nah, kita kembali kepada. Jadi riwayat ini menekankan di antara daripada apa itu kedalaman ilmu Amr bin Abbas itu mendapatkan doa Rasulullah dan melayani Rasulullah. Makanya kalau kita ingin supaya dapat ilmu bagus ya berkhidmat. Anak kita ketika pesantren jangan lupa berkhidmat pesantren. Dan kebiasaan pesantren kuno itu berkhidmat. Sampai yang sudah senior ngajarnya nggak dibayar. Saya itu ngajar 3 tahun pesantren, sepirak pun nggak dibayar. Jangankan 1.100 perak pun nggak dibayar. Itu sudah biasa. Nanti keluar, nanti gantian juga. Karena memang pesantrennya juga nggak bayar. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Ini penting. Karena sekarang mohon maaf, orang taklim kadang-kadang tidak ada hikmah sekali. Apalagi orang-orang kaya. Walaupun kita bersyukur sekarang banyak orang kaya anaknya pesantren, sehingga pesantren berani masuk ke orang kaya, karena masuknya sudah 30 juta. Ini makanya ketika saya katakan ketika sudah masuk pesantren 30 juta awas, susah menjadi ulama. Biasanya begitu. Nah, karena rata-rata orang kaya. Maka ada teman-teman yang ngeluh, Ustaz, sekarang pesantren diisi orang kaya semuanya, susah bulannya. Ya bagus orang kaya mau pesantren itu daripada kagak. Cuma akhirnya kan orang miskin tidak. Maka biasanya orang miskin berkhidmat. Biasanya orang miskin berkhidmat pesantren dan bersungguh-sungguh. Ya, tapi kita harus tetap ya alhamdulillah orang-orang kaya sudah sadar untuk pesantren anaknya. Cuma saya kadang-kadang pesantrennya mahal-mahal. Hasil beliau saya kemarin itu juga mahal-mahal. Ini orang-orang miskin susah. Minimal kan 10 juta masuk. Orang kontrakan kan dari mana kan? Baru kontrakan ada bunga. Nah itu seperti itu. Tapi yes, insya Allah kalau kita ingin menolong agama Allah, jadi tolong oleh Allah. Karena saya juga masuk pesantren tidak modal apa-apa. Kadang seperak pun nggak ada duit. Tapi Allah menolong. Tetap butuh biaya pesantren. Insya Allah akan menolong. Nah, jadi ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Maka dalam riwayat ini kita juga dianjurkan oleh para ulama ketika kita punya anak, boleh diajak ke rumah orang yang soleh, orang yang ahli. Kalau dulu ketika habis lahir itu disuruh apa? Mentaknik kan? Taknik. Dan Allah bin Abbas ditaknik sama Rasulullah. Dengan apa? Dengan kurma kan? Taknik itu kurma dikunyah kemudian dikasih.
cuma jongkol main kau, dia terus masukkan di mulutnya, yang masih pelan baru lahir. Ya dilembutin dulu, diusap-usapin gitu pakai jari-jari, di lak-lakannya itu. Itu memang saya sering banget disuruh untuk teknik gitu. Kata istri yang sekarang ini, istri kedua, masa anak nanti dikasih korban kan masih kecil, ya bukan korban kau dimasukkan begitu. Nanti punya dulu, dan itu memang bagian daripada yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Dapat keberkahan dari orang yang soleh. Supaya apa? Dapat doa. Ini salah satu usaha kita supaya anak kita menjadi orang yang fakih dalam agama, jadi orang soleh seperti apa? Abdullah bin Abbas. Dan ini kenyataannya, ini merupakan contoh. Dan sejarah akan berulang. Gitu. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh, paham agama, datang kepada ulama. Minta doa. Kalau itu perlulah kita taklik. Ini bagian daripada yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cuma ya takliknya jangan kepada orang yang habis merokok begini ya, ngasih anak kita. Orang yang alim, yang soleh, insya Allah supaya ketularan. Kalau bahasa Jawanya itu ketularan. Ketularan. Ya kalau bapaknya soleh ya bapaknya aja. Ngapain? Bapaknya saya nggak mau. Ya paling kurma satu kan nggak sampai juga, nggak habis juga itu. Nah kita kembali kepada masalah ini. Di antara kelebihan daripada Abdullah bin Abbas itu pernah melihat malaikat Jibril. Jadi pada suatu hari Abdullah bin Abbas sama bapaknya menemui Rasulullah. Rasulullah itu berbalik. Rasulullah itu kata bapaknya ngapain sih? Rasulullah kok begitu amat berpaling, jadi nggak menghiraukan gitu. Artinya tidak ada tingkir, tidak ada tingkir. Kata Abdullah bin Abbas, emang kenapa Pak? Ya Rasulullah itu begitu sama kita. Kata Abdullah bin Abbas, innahu kana inda rajulun yunaji. Rasulullah itu lagi ngobrol sama seseorang. Emang Bapak ngambil? Kagak. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib itu gak lihat. Tadi Abdullah bin Abbas lihat. Innahu kana inda rajulun yunaji. Jadi di sini Rasulullah ada orang yang Rasulullah lagi ngobrol. Gimana mau menghiraukan kita? Jadi kemudian siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib itu ke Rasulullah nanya, ya Rasulullah, kana indaka, emang engkau barusan ngobrol sama seseorang? Kalau sampai engkau berpaling dari kita engkau diem aja kan gitu kalau bahasa kita itu. Karena anak saya cerita, engkau sedang ngobrol sama seseorang dan melihat seseorang tersebut. Apa kata Rasulullah? Nah, daka Jibril, fawwalani sabrani'an. Itu tadi malaikat Jibril. Sehingga saya itu nggak sampai menghiraukan engkau. Bukan karena cuek, bukan marah, enggak. Tadi saya sedang ngobrol sama malaikat Jibril. Nah, dilihat oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Bapaknya nggak lihat. Ini salah satu karomah Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan betapa Abdullah bin Abbas juga di samping otaknya cerdas, kecerdasannya juga hatinya luar biasa, mata batinnya luar biasa. Tapi ini nggak kemauan Abdullah bin Abbas, bukan kayak sekarang bisa membuat potongan gitu ya. Itu tanya ke saya aja, nggak usah tanya yang lain. Nah itu enggak. Emang karomah itu begitu dadakan datangnya. Kayak sahabat Umar bin Khattab melihat pasukannya di daerah Suriah terdesakan, daerah Sandan itu dadakan, bukan ditopong begini. Ditampilkan. Ada penunggunya nggak sih? Berat ini harus dihilangkan. Biayanya lumayan. Paham kan sih itu ujungnya kan? Lihat aja ujungnya tergangguin. Ini Abdullah bin Abbas bisa melihat. Dan itu betul-betul malaikat Jibril, karena Rasulullah yang ngomong terus. Rasulullah yang ngomong, bukan ngarang-ngarang. Kalau Rasulullah ngomong ya udah pasti. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Ini merupakan kelebihan daripada Abdullah bin Abbas. Nah di antara bocah kecil yang pernah diwasiati langsung oleh Rasulullah ini Abdullah bin Abbas, sampai hadis yang panjang itu ada di Arba'in Nawawi. Ketika itu pada suatu hari Abdullah bin Abbas
datang Rasulullah. Kemudian langsung dia bilang, inni mu'allimuka kalimati ihfadillah ihfadillah tajidu wujahaka. Ini wasiat yang luar biasa kepada bocah kecil. Satu-satunya bocah kecil yang diwasiati Rasulullah dengan hadis yang panjang itu Abdullah bin Abbas. Makanya biasakan kita itu wasiat kepada anak kecil ya, nasihat-nasihat itu. Jangan anak kecil nggak dinasihati. Ini u'allimuka kalimatin, saya wahai bocah, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Masih bocah kecil kan? Ini jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya Allah akan menolong. Jaga Allah di sini adalah jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melanggar. Ini bahasa yang luar biasa, tapi paham Abdullah bin Abbas. Walaupun masih kecil, karena ketika Rasul meninggal, Abdullah bin Abbas masih umur 13 tahun. Saya belum menemukan Rasulullah ngomong sama anak kecil dengan hadis yang luar biasa melebihi Abdullah bin Abbas. Kenapa? Rasulullah tahu Abdullah bin Abbas itu otaknya cemerlang. Idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau minta tolong kepada Allah. Ini termasuk wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas dan untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Bukan sekali pernah Abdullah bin Abbas dibuatin, dinasihatin lagi. Di antaranya hampir mirip. Kemudian ada wa'lam anna fis sabri ala ma takru khairan katsiran. Wa lan nasra ma'asabri wa lan fadda mal karbi wa anna ma'al usri yusra. Di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan anna fi sabri ala ma takru khairan katsiran. Ini yang enggak dicatat di dalam Arba'in Nawawi. Wa'lam, sesungguhnya dalam kesabaran terhadap apa yang menimpa engkau yang tidak engkau sukai, khairan katsiran, ada kebaikan yang melimpah. Jadi kalau kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, ada kebaikan. Maka laki-laki kalau diomelin istri kan gak enak tuh. Ada kebaikan, khairan katsiran. Gak tahu endingnya itu nanti. Maka belum lama itu istri saya marah banget sama saya. Udah marah di grup di WA lah. Berarti ada sesuatu. Saya khairan katsiran pasti. Ternyata istri saya itu pengen punya mobil baru. Jadi ya udah beli, khairan katsiran. Nah ternyata ya udah saya mau beli deh dengan duit saya. Berarti khairan katsiran kan? Diomelin gitu aja. Saya nunggu sungguh aja. Kalau lagi sudah dimarah berarti ada kebaikan yang banyak. Karena ada hadisnya ini. Maka kita nggak usah repot-repot. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, berarti ada khairan katsiran. Dalam dakwah, dalam apa? Apalagi kita nggak enak banget, berarti nanti ada kebaikan. Kita aja nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing. Wa dan nasra ma'as-sabri, dan pertolongan Allah ketika ada kesabaran. Wa dan nasra ma'as-sabri itu bahasanya sesungguhnya pertolongan ma'as-sabri bersama kesabaran. Jadi bukan setelah sabar baru ada. Jadi mana itu baru. Itu loh. Jadi kalau kita ingin ditolong, ya harus ada sabar. Itu memang seperti itu. Jadi ketika kita ingin ditolong harus ada sabar. Walau macam al-karbi, iman itu al-karbi bersama kesempitan. Jadi ada kesempitan berarti ada pelonggaran. Itu hakikatnya hidup bersih seperti itu. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika ada kesulitan di situ ada kemudahan pasti. Otomatis. Cuma kadang-kadang kita itu tidak bisa apa? Rabbi shrahli sadri, tidak lapang dada kita itu, kita gampang ngeluh ini. Kita suka gampang ngeluh. Maka saya itu menyemantai aja. Dimarahin istri biasa, biarin aja. Dimarahin orang biasa, kadang-kadang suka ada orang yang protes, ya biarin aja. Nanti juga ada pertolongan. Saya pesantren itu apa nggak sih? Di pesantren itu saya masih sering terjadi. Saya kadang-kadang diledek, mungkin maksudnya canda. Dan kondisi saya memang benar-benar seperti apa yang diledek. Katanya, kamu pulang aja, kamu nggak punya duit, beras juga nggak punya. Nah waktu itu nggak punya duit, nggak punya beras. Jangankan duit
5.000, 1.000 pun nggak punya, 100 perak pun nggak punya. Dikatakan gitu gimana? Coba. Ya saya cuma aja. Kalau saya bilang gini berarti sebenarnya ada pertolongan. Saya dari dulu sudah yakin. Sering kali ketika ada ledekan itu biasanya nggak lama. Ya orang mah hidup mah kadang-kadang di bawah kadang di atas. Enggak, kamu nggak bakalan. Udah pulang sono, nggak punya apa-apa. Sampai segitu teman itu. Ya Allah. Dia ngomong itu sekitar jam 10 siang. Habis dulu ada istri orang cepat datang ke pesantren. Nyari saya juga. Padahal belum pernah kenal. Nyari saya ngasih duit. Akhirnya teman yang lagi saya kasih duit. Ini tadi ada tamu dari istri orang Jepang nyari saya. Ya. Baru saya baru percaya itu hebat katanya. Biasa gitu, nggak usah aneh-aneh. Jadi kalau saya itu membuktikan sering ketika di pesantren ada kehinaan, berarti sebentar lagi ada kemuliaan. Itu aja. Makanya kan kita harus begitu. Saya membuktikan waktu saya ngaji mengambil syarat Sahih Bukhari itu teman-temannya kadang-kadang ada sekali diginyirin gitu ya. Kenapa saya nggak gaul? Oh nggak gaul, dia ngobrol di mana? Nggak punya duit. Teman-teman kan ngobrol pakai kopi kan, rokok. Sedangkan saya beli dari mana waktu itu ya? Udah sendirian aja. Tapi alhamdulillah begitu kita wisuda justru yang paling dipuji dianggap murid terbaik itu saya dari 400 santri. Itu ketika itu dia menyampaikan malam hari dan siang hari ketika mau dilepas teman-teman akhirnya nunduk semuanya dan meluk saya akhirnya nangis-nangis. Nah, biasa itu. Jadi kita dalam hal ini harus menerapkan ini. Jadi pertolongan Allah bersama kesabaran. Dan ketika kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan berarti ada khairan kasih. Ini masih terus kepada siapa? Abdul bin Abbas. Bocah kecil sudah ngomong kayak begini tuh. Berarti cemerlangnya luar biasa otaknya. Dan ini disarang oleh ulama-ulama bukan satu dua yang mensalah hadis ini. Dia tadi yang mensalah Arba'in Nawawi berapa ulama dan hadis ini sangat biasa. Ini disampaikan Rasul kepada bocah kecil. Bocah kemarin sore, kalau sekarang masih ingusan. Nah ternyata Abdul bin Abbas sudah punya orang tua yang luar biasa. Yang takwa kepada Allah yang soleh yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan ini ada riwayat ketika Abbas bin Abdul Muttalib mau meninggal dunia wasiat kepada Abdul bin Abbas. Apa wasiatnya? Inni musibah bi hubbillah wa hubbi ma'ani. Sesungguhnya saya itu berwasiat kepada engkau supaya engkau cinta kepada Allah dan cinta taat kepada Allah. Wa khaufillah wa khafi masyati. Agar engkau takut kepada Allah juga takut maksiat kepada Allah. Apa katanya? Wa innaka idza kunta kadzalik lam tafradul mauta ma'asa. Kalau engkau punya sikap itu, engkau cinta kepada Allah dan cinta taat kepada Allah, engkau takut kepada Allah dan takut masuk kepada Allah, maka kapanpun mati mendatangimu, engkau tidak akan pernah benci dan engkau akan tersenyum. Dan ini mungkin diamalkan betul oleh Abdul bin Abbas. Maka ketika Abdul bin Abbas meninggal dunia sedang dikubur, itu ternyata dari kuburnya ada suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Awalnya dijalui dengan ada burung. Jadi ketika dia burung itu masuk ke rada, burung itu bentuknya yang tidak bisa digambarkan karena saking hebatnya, belum pernah dilihat oleh yang lain. Dan burung itu kan keluar lagi, tahu kemana itu? Itu burung itu ada suara begitu. Orang juga nggak tahu siapa yang baca di kuburannya. Masya Allah. Ini mungkin menghafalkan maksiat bapaknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya ingin, saya mati baca itu, saya ingin begitu. Pas baca surat Al-Fajr pas baca itu termati kan, kayaknya enak banget itu. Bukan kayaknya, insya Allah pasti enak. Ini panggilnya bagus kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan suka dan disukai, dengan ridho dan diridhoi.
Faskhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, termasuk golongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Cakep. Cakep. Dan mereka akan ngomong begitu nanti itu. Ketika mencabut nyawa kita itu yang dibaca. Tapi kalau orang begacu ya lain dibacanya. Ada nar itu. Kayak begitu. Saya pengen ketika sholat baca itu mati kan enak ya. Atau baca Quran pas itu mati kan. Masya Allah. Karena memang panggilan yang luar biasa. Dan ini terjadi ketika Abdullah bin Abbas dikubur. Dalam kuburnya ada suara begitu. Oh alam, siapa yang ngomong? Yang lain juga nggak tahu. Karena ada suara doa. Ini merupakan karomah Abdullah bin Abbas. Dan mungkin ini dari mengamalkan wasiat dari para Rasulullah dan bapaknya. Karena bapaknya mengatakan, wa innaka idza kunta kadzalik lam taqrul mautu mata. Lam taqrul mautu mata. Jadi andaikan engkau punya sikap itu, maka kapanpun mati datang, engkau tidak akan pernah benci, tidak pernah. Enak saja. Kalau kita awalnya takut mati dulu ya. Takut mati di mana nanti, keluarga ditinggal, ya kan? Mana harta, di mana ini meninggalkan dunia. Kadang-kadang nanti kita banyak cinta dunia. Kadang-kadang yang miskin, iya, kadang-kadang orang lain nih, bukan kita. Sampai cinta dunia juga, takut mati. Rasulullah. Ini masih banyak, ini mungkin ada ditanyakan juga bagaimana ini. Masih kalau itu, masih tentang ilmu Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas terkenal dengan keilmuannya. Apa dilanjut dulu? Apa? Lanjut dulu ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu memang keliling kepada sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat-sahabat yang lain itu andaikan dipanggil Abdullah bin Abbas pasti datang. Karena hormatnya kepada Abdullah bin Abbas, di samping juga kecerdasan juga apa? Kekerabatannya kepada Rasulullah SAW. Masih sepupunya kok. Dipanggil Abdullah bin Abbas takut kalau nggak datang kamu kualat. Gitu loh. Sampai ketika Abdullah bin Abbas mau mengambil hadis yang didengar dari sahabat yang lain, kebetulan sahabat itu tidur. Beliau itu tidur di depan rumahnya. Karena debu-debu padang pasir kan, nggak apa-apa. Begitu yang punya rumah bangun, apa yang terjadi? Yabna Ami Rasulillah, maja akan di mai sepupu Rasulullah. Apa yang betul datang? Kalau engkau perlu, engkau tinggal putus orang saja untuk memanggilku, saya pasti datang. Ternyata beliau bertanya tentang hadis, saya tanya hadis ini, hadis ini. Hadis. Dan begitu, sehingga di antara ucapan beliau itu ketika itu bersahabat-sahabat yang lain, karena beliau itu suka datang. Karena hadisnya kan mansal kapolikon, karena siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, datang kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa? Di antara ucapan beliau, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Gitu. Dan ucapannya di antara ucapan beliau adalah ghalatu thaliban wa azaztu matluban. Ketika aku sedang mencari ilmu, aku terhina. Tetapi ketika aku sudah mendapatkan, maka aku mulia. Ini patokan yang luar biasa ini. Jadi yang namanya orang mencari ilmu pasti agak hina, karena diomelin dulu kan, capek dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah mendapatkan, ini mulia. Memang ini apalagi pesantren kan, ya Allah gak punya duit lagi kadang-kadang. Udah gitu kayak teman, mau nikah sama santri mati ditolak. Pengalaman. Gimana coba itu? Lamar anak orang ditolak. Saya itu pernah waktu pesantren sudah berani lamar anak orang. Bayangkan itu. Berarti masih pesantren pakai sandal jepit ditolak. Orang kanan begini, akhwatnya nggak nolak, orang tuanya. Rata-rata standar orang tua yang nolak saya, bukan akhwatnya. Kalau akhwatnya rugi menurut saya. Ini jadinya ada ditolak. Ya gimana coba? Kan ini apa ditolak gimana sih rasanya? Milih orang lain. Padahal yang lain yang diambil itu bukan pesantren, bukan apa-apaan gitu. Ini kan sedih juga. Tapi nggak apa-apa, takdirnya harus begitu. Nah, Abdullah bin Abbas itu begitu, jadi pilih mencari ilmu. Makanya dari ayat lain ketika sedang terjadi penaklukan Madain, orang-orang sudah condong kepada dunia.
tapi saya lebih dekat sama Umar bin Khattab untuk mendapatkan itu. Jadi ketika ada masalah apa-apa itu Umar bin Khattab gitu musyawarah sama Abdul bin Abbas. Dan bahkan pernah suatu hari Abdul bin Abbas diajak di kerumunan para masyayikh, tokoh-tokoh perang Badar, masih bocah kan. Kemudian tokoh-tokoh itu nama bawa anak segitu kan. Ya nama sahabat kan juga sebagian ada yang nggak tahu kan. Kami juga punya anak-anak seperti itu. Lalu untuk menjawab dari para pertanyaan itu kemudian ditanya, apa pendapat engkau tentang surat Idza Jaa Nasrullah? Sahabat-sahabat yang lain ada yang menjawab, itu ketika sudah datang pertolongan Allah kita disuruh untuk istighfar memuji pada Allah, bersyukur. Yang lain gimana? Kemudian ditanya kepada Abdul bin Abbas, wahai Abdul bin Abbas, menurut engkau ayat Idza Jaa Nasrullah itu tentang apa? Apa kata Abdul bin Abbas? Tentang ajal Rasulullah sudah dekat. Kata sahabat Umar, ada nggak yang bisa menjawab seperti anak ini? Dan betul, kan ayatnya kan Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, ketika datang pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia sudah berbondong-bondong masuk ke agama Islam, kan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, memuji dan istighfar karena Allah itu Maha Pengampun. Dan ternyata dalam riwayat setelah turun ayat ini memang betul-betul surat terakhir yang secara keseluruhan surat terakhir yang turun pada waktu itu. Dan setelah ayat ini surat Idza Jaa, Rasulullah ketika rukuk dan sujud membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu sampai beliau wafat. Jadi bukan subhanallahil a'la atau subhanallahil azim. Dan rukuk dan sujudnya setelah turun ayat ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, memastikan bahwa ajal Rasul sudah dekat. Dan kalau sudah Nabi sudah banyak orang masuk Islam kan, banyak orang mendapatkan hidayah, berbondong-bondong orang masuk Islam, kan tugasnya sudah selesai. Berarti ngapain lagi? Meninggal toh. Kecerdasan Abdul bin Abbas. Kalau kita mungkin ya itu tak yang namanya pertolongan Allah datang ya kita bersyukur kan begitu. Tapi Abdul bin Abbas jauh pikiran itu. Cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Ini luar biasa. Jadi saking hebatnya dalam paham dan tafsir. Makanya kan Rasulullah kan Allahumma faqih fiddin wa alimhu fitnah, tafsir dan tafsir. Beliau itu luar biasa. Wajar kalau sahabat yang lain menjuluki beliau adalah sebagai turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, orang yang paham dengan Al-Quran itu Abdul bin Abbas. Dan Abdul bin Abbas ini termasuk orang-orang yang sangat luar biasa, cinta kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Jadi sampai beliau itu ada riwayat ini mungkin menyinggung kita juga ya. Riwayat ucapan Abdul bin Abbas ini ada riwayat. Beliau ngomong sendiri. Kata beliau, lama turka dinar wa dirham akhadha iblis fa wada'u ala ainihi. Jadi ketika dinar dan dirham itu dicetak, itu iblis itu mengambilnya, ditaruh di kedua matanya. Maka ini ucapan Abdul bin Abbas melihat bahwasanya ketika dinar dan dirham dicetak, itu diletakkan di kedua mata iblis. Dan iblis ngomong, anta samrati qalbi wa qurratu aini, engkau adalah buah hatiku dan penyejuk hatiku. Sama nggak dengan kita? Iya kan? Ini kata iblis nih. Ini kata iblis. Bika al-gawa bika akbar. Gara-gara itu banyak orang yang melampaui batas dalam untuk menerjemahkan Allah, dan banyak orang yang kufur membedakan akidahnya. Benar nggak ini? Benar. Wahbika udrul nasa naro, dan dengan pastinya engkau aku bisa memasukkan manusia ke dalam neraka. Raditu bidin adam itu bidunya ayat budani, dan saya rindu dengan anak-anak cucu Adam dengan cinta kepada dunia sehingga dia bisa menyembah kepada aku. Ini ucapan iblis yang didapatkan siapa? Abdul bin Abbas.
Iya, udah dipikir-pikirnya bener ya. Emang kita kalau punya duit senang banget ya, gak punya duit pusing. Iblis itu begitu. Jadi duit itu kata iblis itu sama qalbi wa qurratu aini. Buah hatiku dan permata hatiku, penyejuk hatiku. Ini sama nggak dengan kita gitu loh. Aduh, astagfirullah. Ini dari Abdullah bin Abbas. Mau apa? Tapi kenyataannya begitu. Hampir sama kan perasaan kita dengan perasaan iblis ya. Ya kita kalau kita siasatin aja, kita cari duit, cari harta yang banyak untuk perjuangan di jalan Allah, begitu aja ujungnya. Kalau iblis kan niatnya untuk apa? Untuk mensesatkan umat. Ini diantara ucapan daripada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu benar-benar jujur kepada dunia. Jujur kepada dunia, dia tidak mengurus dunia, memang fokus untuk pengajaran kepada umat. Jadi memang beliau ini fokus mengajarkan berbagai macam pelajaran-pelajaran, dan beliau memang luar biasa menguasai daripada pelajaran tersebut, karena memang itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata ini ada riwayat Anin Ahmas atas Nabi Wa'il qala khutbah Ibn Abbas bahwa amir al-muslim. Jadi ketika Abdullah bin Abbas jadi amir haji itu sama dia katakan faftataha surat An-Nur, beliau itu membuka surat Nur. Fajalah ya kau, beliau kemudian apa membaca surat Nur, wa yufassiru dan mentafsirkan. Saking hebatnya penafsiran, sampai kata Abu Wa'il itu ma'aitu wala sami'tu kalama rajulin misla hadza law sami'atu Faris wa Rum wa Turk lasma'at. Ini kata Abu Wa'il, itu dari Ahmas. Saya tidak pernah melihat dan mendengar ucapan seseorang yang luar biasanya seperti Abdullah bin Abbas dalam menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Andaikan orang-orang Paris, orang Persia ya, andaikan orang-orang Persia, orang Rom, orang Turki mendengar ucapan Abdullah bin Abbas, selamat yakin mereka akan masuk Islam. Saking memukaunya ucapan beliau itu, saking memukaunya luar biasa. Jadi memang pintar itu, diakui oleh ulama-ulama yang lain, diakui oleh para ulama, termasuk Abdul bin Mas'ud itu kurang apanya, dekat sama Rasul dan alim yang luar biasa. Tapi kata beliau, nikmatul jumanil Quran bin Abbas, penerjemah Quran, ahli tafsir Quran yang terbaik adalah Abdul bin Abbas. Dia boleh sahabat hadis ini, Abdul bin Mas'ud. Seperti itu, luar biasa. Bahkan menurut Imam Mujahid, ini merupakan karomah Abdul bin Abbas. Karena Ibnu Abbas tidak fasal saya itu ayat murah. Jadi Abdul bin Abbas itu kelebihannya ketika beliau menafsirkan Al-Quran itu keluar cahaya dari wajahnya. Cahaya. Jadi setiap ngomong menafsir Quran itu keluar cahaya. Luar biasa. Orangnya juga ganteng kan? Ganteng bercahaya kayak apa itu? Ucapannya enak, memukau. Nah itu tadi sampai digambarkan, andai kan orang Persia, orang Romawi, orang Turki mendengar masuk Islam, saking hebatnya dalam menyampaikan Al-Quran. Ditambah lagi apa? Keluar cahaya. Sampai ketika beliau nyelihat bareng sama Muawiyah, sahabat Muawiyah yang dikawal. Tapi waktu sedang dikawal lebih banyak lagi orang-orang bertanya tentang masalah agama. Luar biasa. Ini lebih daripada Abdul bin Abbas dengan keilmuannya, bukan dengan pedangnya. Dan memang dalam Islam juga harus ada yang ahli pedang juga ahli ilmu. Dan sahabat-sahabat begitu kan. Ada Khalid bin Walid, nanti kapan-kapan kita bahas nanti. Ada Abdul bin Abbas, ada Abu Hurairah, orang miskin tapi ahli hadis ya. Jadi kalau antum miskin, jadilah seperti Abu Hurairah. Iya, andai kan ada Abu Hurairah, itu kita nggak bisa baca Sahih Bukhari. Gimana? Hadisnya itu banyak ngambil dari riwayat Abu Hurairah. Rawi terbanyak dari sahabat Nabi itu Abu Hurairah, nggak ada lagi. Orang miskin, memang ditakdirkan Allah miskin, soalnya fokus gitu loh. Kalau kita udah miskin dulu ya,
Nah gimana? Jadi kalau jadi orang miskin bersyukurlah supaya kita jadi seperti Abu Hurairah. Kan begitu. Kalau kita punya power kekuatan pedang, jadi seperti pada bin Malik. Kalau kita punya rasa bersyukur, jadi seperti Utsman bin Affan, Rahman bin Auf, kan begitu. Memang udah bagian-bagiannya. Jadi antum kalau jadi orang miskin jangan teluh. Oh berarti waktunya saya menghafal hadis kayak Abu Hurairah. Kan begitu. Hidup di emper masjid atau hidup di Al-Fatih kan gitu. Lumayan kan daripada bayar kontrakan. Nah ini memang terjadi di sahabat-sahabat kan. Ini bukan cadang lain. Ini memang terjadi. Artinya apa? Nyontoh. Jadi kalau antum kita sudah miskin ya jadilah seperti Abu Hurairah. Yang ngalor gitu gak karu-karuan. Jadinya ya waktu saya nyantri mungkin ya masalahnya saya miskin di pesantren, nggak punya apa-apa, jadi fokus belajar. Yang lain kan ngopi kan, nggak fokus. Saya ngopi dari mana duit itu? Itu takdir saya jadi Abu Hurairah waktu di pesantren. Ini sedih sebenarnya, sehingga makan sekali yang hari puasa, makan lebaran, hari tasek cuma. Ini dia makan cuma maghrib doang. Ya waktu saya nggak bisa bukan makan maghrib doang. Kok nggak makan lagi sahur, makan dulu. Yang jadi Abu Hurairah fokus. Dengan waktu sangat paling dipuji oleh kiai saya waktu itu, karena memang mungkin saya terkenal jadi Abu Hurairah waktu itu ya. Jadi begitu, jadi husnuzon sama Allah gitu. Jadi jangan yang neko-neko. Karena di antara kalian pun di antara kita ada yang miskin tuh, jadi fokus kayak Abu Hurairah. Supaya kita menjadi orang yang ahli. Nah, Abdullah bin Abbas ini kelebihannya tidak bisa memainkan pedang, tidak seperti Khalid bin Malik, tapi keilmuannya yang luar biasa. Dan harus begitu ya. Anak kita ada yang menduduki peran yang ahli pedang, tapi juga ada yang ahli ilmu begitu. Kalau punya anak 5 begitu, punya anak 10 begitu kan enak, bagi-bagi ya. Karena memang kadang-kadang karakter anak tidak begitu, ada yang memang fisik yang bagus. Nah itu Khalid bin Malik itu. Bisa tinggal tumbuh tali seperti itu. Ada yang otaknya bagus ya seperti Abdul bin Abbas atau seperti Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengumpul Al-Quran yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan sahabat yang lain. Gak bisa sahabat yang lain seperti Zaid bin Sabit itu gak bisa nyerah. Nah kayak begitu. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf gitu. Atau yang kayak yang lain. Karena memang sahabat-sahabat Nabi itu contoh untuk kita. Mau kita kemana kan anak kita nyontoh siapa ini? Oh saya pikir anak kita jadi kayak Mus'ab bin Umair, jadi ahli Quran yang tahu tentang Quran. Kata-katanya juga memukau. Setiap orang di baca Quran masuk Islam. Sampai sekarang saya juga bilang ini gimana caranya? Ya, iya nggak lama kok ngobrol-ngobrol dekat baca Quran masuk Islam. Akhirnya Madinah itu Munawwarah, kota yang percaya dengan Islam. Itu masih kan siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan tadi ya. Ya silakan ya, kita mau santai aja. Ya silakan teman-teman, ada yang mau memanfaatkan waktu untuk bertanya sama Ustaz. Mana? Ya Kak Sandi, apa? Jadi ya makanya kalau kita punya anak kita itu harus fokus, jangan semuanya dikasih. Anak kita apa yang pengennya? Hadis-hadis, sesuai fokus. Artinya kalau ngafal misalnya dalam keilmuan ini fokus. Indonesia ini kadang-kadang terlalu berlebihan. Sekolahnya kan pelajarannya banyak. Udah gitu di full day kadang-kadang. Akhirnya suat sekolah pintar tapi nggak jadi ahli. Manusia itu punya keterbatasan. Ulama-ulama dulu kan ada yang ahli fikih, tapi kan begitu memang. Walaupun kadang bidangnya juga tapi kan tidak seperti yang bidangnya. Begitu. Kayak siapa? Imam Dahabi terkenal dengan sirahnya, silakan Nubala dan lainnya. Siapa yang bisa menandingi? Nggak ada. Gitu. Imam Tabari tafsirnya menjadi rujukan tafsir dunia. Siapa yang bisa menandingi? Saya meninggalnya masih bujangan kan? Beliau masih bujangan. Antum ya bujangan ya. Nggak apa-apa kayak Imam Tabari. Kayak Ibnu Taimiyah kan bujangan itu. Kayak Imam Nawawi masih bujangan meninggalnya ini. Tapi karyanya luar biasa. Jadi memang kita itu fokus. Maka kemarin saya ngobrol sama Ustadz yang di pesantren itu, Indonesia salahnya itu anak-anak nggak fokus. Jadi sekolah juga
pelajarannya nggak jelas. Coba ada guru yang mumpuni yang membimbing itu nanti akan jadi orang hebat. Penemuan-penemuan akan dihasilkan. Kalau kita nggak fokus, rupanya pelajaran waktunya di porsi seperti itu. Lo harus fokus. Karena kita kemana ini harus dimulai supaya betul-betul menjadi ahli. Ujungnya kan ke situ ujungnya. Kan nggak mungkin seluruh bidang itu dikuasai, nggak mungkin. Nanti gerapian. Jadi ya itu sahabat-sahabat Nabi kan begitu. Abdullah bin Abbas fokusnya kepada tafsir dan fikih. Khalid bin Walid pedang. Abdurrahman bin Auf dagangannya yang luar biasa. Memang seperti itu. Tapi ujungnya endingnya sama-sama di surga gitu. Dan harus dimulai. Karena nggak mungkin anak kita itu semuanya dikuasai, nggak mungkin. Sebagaimana kita terbatas. Ulama-ulama kita itu begitu. Walaupun memang ada ulama yang menguasai beberapa bidang, seperti Imam Fakhrul Razi. Yo ahli tafsir dengan tafsir Mahfatul buat sebesar begini, yang bahkan juga ahli dalam bidang ilmu sains yang lain. Nah ini ilmu kedokteran juga, tapi kan jarang. Ini dulu Imam Fakhrul Razi kan terkenal luar biasa, tapi ya begitu, dihina-hina juga awalnya. Ahli tafsir, ahli kedokteran yang luar biasa, mau tahu kedokterannya juga. Punya saraf-saraf kedokteran yang luar biasa. Memang proses jangan. Nah, kita yang mulai fokus kayak Maktub bin Abbas, kayak Zaid bin Sabit, itu memang seperti harus ada. Harus ada anak kita yang meneliti tentang peninggalan-peninggalan ulama Nusantara. Sudah mulai sekarang. Nah, kita peninggalan Nusantara ulama dikumpulkan oleh anak-anak muda. Anak muda ada yang mengumpulkan, ada yang open. Bagaimana sanad mereka, bagaimana perjuangan mereka sampai dikejarkan Al-Haram sana, karena manuskripnya ada yang di sana juga. Dan ternyata ditemukan juga, ternyata banyak ulama-ulama dulu Jawa itu di sana jadi guru besar. Dan di situ kita ketahui sanad-sanadnya seperti itu, sehingga ditemukan sejarah-sejarahnya. Nyambung kemana yang sanadnya itu bisa diteliti dan harus ada yang begitu supaya kita tidak melupakan sejarah. Karena sejarah kita banyak dibelokkan, ya kan? Dipotong-potong lah orang Betawi aja nggak tahu sejarahnya, sejarah Pitung aja nggak tahu kan? Pitung kan bukan nama orang itu, nama ormas itu loh. Iya, 7 pendekar itu Muhammad Radin, nah ini Kusumo itu, keturunan dari Pak Jipa. Itu nama ormas dan ada simbolnya, ada artinya, kan begitu. Dan itu ada di kitab Al-Fatawi, itu kitab Betawi kuno. Jadi banyak sejarah yang harus kita luruskan. Mana ada yang tulis itu, meneliti para ulama berkhidmat seperti itu. Sebab kalau kita kumpulkan, nanti kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu. Gitu. Sehingga ada orang yang tidak bisa membedakan mana Syekh Nawawi dan Imam Nawawi. Ya. Jadi sama aja. Berarti Imam Nawawi itu dari Banten saja, pengarang Riyadhus Shalihin. Bukan. Jangan Nawawi sama nama Nawawi itu kan. Ini kacau nih. Sehingga orang itu kadang-kadang ya begitu, makanya ya, sampai orang Islam aja belum bisa membedakan antara Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kan mirip. Nah, ini sampai cerita daripada Syekh Muhyi Pamijat yang sering diziarahi anak orang-orang kita aja nggak tahu sejarahnya kayak apa. Ada berburu sama siapa itu nggak tahu. Kan? Nah ini sejarah perlu diungkap. Nah, ini harus ada yang begitu. Seperti apa? Zaid bin Sabit kan begitu, mengumpulkan data-data itu yang luar biasa. Harus ada yang punya keahlian itu. Macam-macam. Dan semua itu berkhidmat untuk Islam, untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan setelah Bakar Basri kemarin berpesan, dimanapun kita harus tetap menegakkan agama Allah. Kita kalau tahu aktif di NU, serukan orang NU untuk tegaknya syariat Islam. Di Muhammadiyah serukan untuk syariat Islam. Begitu. Nah, kalau provinsi kita serukan untuk tegaknya syariat Islam. Karena nggak akan mungkin Islam dinamalkan secara parsial. Nah, orang-orang pribadi harus ada al-jamaah, ada pemimpin, rakyat yang menegakkan syariat Islam. Gitu. Ya, silakan, mungkin ada yang tanya. Silakan. Nggak ada pausan ini. Ya, yang paling amin yang dengar. Nah, mudah-mudahan ini membawa barokah dan membawa motivasi bagi kita supaya kita ini lebih getol untuk thalabul ilmi. Dan bagaimanapun juga
sekarang kita itu hilang banyak ulama banyak meninggal, susah gantinya. Kalau orang meninggal belum mati langsung, belum mati juga sudah ada sifat ganti. Tapi kalau ulama ini susah. Dan memang makanya ya Allah, saya itu ketika ngajar anak-anaknya saya itu untuk menghadap para ulama di Mujahid, karena memang sekarang luar biasa kita banyak kehilangan ulama yang susah gantinya. Memang seperti harus dikader, mau nggak mau, walaupun akhirnya ulama nanti punah, tapi kita harus berusaha sampai Allah menentukan sejauh mana langkah kita itu. Jadi harus kita, kalau nggak kader ini repot ini. Karena untuk mencari ulama seperti Syekh Nawawi juga susah, ya kan? Syekh Mahmud akan masih susah juga. Jadi kita kader terus generasi muda. Ya, dari rumah-rumah kita mulai, minimal harus benar-benar menjadi ulama yang kita, dan insya Allah bisa, karena memang fasilitas sekarang banyak, dan tinggal kita mau atau tidak, supaya benar-benar anak kita menjadi pejuang Islam. Jadi harapan ini dari kajian ini supaya keluarga kita harus ada yang menjadi ulama, walaupun nggak semuanya, ya, yang betul-betul menjadi, kalau dalam bahasa Jawanya, panata agama, itu menjadi penata agama. Jadi harus menjadi orang-orang yang memang meluruskan agama yang telah disimpangkan oleh orang, dan memang musuh luar biasa. Kalau usah ditanya, memang sudah pada tahu semuanya, dan itu bisa diluruskan oleh anak-anak kita yang paham dengan agama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan moderator. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Alam. Beratnya kita dalam menuntut ilmu dan berat ketika kita menanggung kebodohan atau kejahilan. Jadi begitu pentingnya bagi kita untuk thalabul ilmi sebagai bekal kita untuk mendidik anak kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah, tetap menjaga semangat. Berapapun kita yang hadir, kajian diusahakan tetap berlangsung semata-mata agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menciptakan generasi kita yang akan datang. Sekali lagi, jazakallahu khair kepada Ustaz Alam, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidupnya dan dijadikan ilmu yang diberikan kepada kita sebagai amal jariah yang senantiasa mengalir sampai beliau nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita tutup teman-teman dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Doa kabul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.